Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk hadir di majelis taklim, yang dimana majelis taklim ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa termasuk di antara surganya dunia, taman-taman surga yang ada di dunia, itu kata Rasulullah. Dan ketika ada suatu majelis yang dimana dalamnya terdapat seseorang sedang berbicara atau membahas atau mengkaji ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, maka disitulah malaikat turun, kata Rasulullah, membentangkan sayapnya untuk menurunkan ketenangan. Dan senantiasa malaikat tersebut menyebutkan siapa saja, menyebutkan nama-nama orang yang sedang mentadaburi ayat-ayat Allah tersebut. Disebutlah sehingga orang-orang yang sedang mentadaburi atau mengkaji ayat-ayat Allah sudah dikenal oleh penduduk langit. Semua malaikat yang ada di langit mengenal dia. Dan ini hadisnya sahih. Bahkan kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk taklim bahasa kita sekarang, maka ia berada di dalam jalan Allah. Artinya apa? Kalau sudah di jalan Allah, ketika di perjalanan mati, maka matinya Allah catat sebagai mati syahid. Sampai kapan? Sampai dia pulang kembali kepada rumahnya. Dan bahkan di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, sampai ikan di dasar lautan pun menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu dalam doanya. Ikan-ikan, seluruh hewan yang ada di lautan dalam hadis yang sahih memberikan sholawat. Ya, sholawat itu doa, artinya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi. Maka jangan pernah minder, istilahnya jangan pernah malas, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur ya, dalam sistem khilafah ini kita memang betul-betul dituntut untuk menjadi pribadi muslim yang berilmu. Jadi tatkala kita ingin beramal, kita sudah punya dasarnya. Ya, jangan sampai kita beramal tapi nggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Oh, saya beramal ini ikut ustadz ini, saya beramal ini ikut syekh ini. Nah, karena kita ini semua dituntut untuk menjadi pribadi yang berilmu, agar ketika Allah menanya atas dasar apa kamu beramal, kita memiliki hujjah. Kamu fulan, kenapa kamu setelah ruku sedekap nggak lurus tangannya? Kalau dia nggak punya ilmu, dia bingung mau jawab apa sama Allah. Tapi ketika dia tahu ilmunya, ya Allah begini dan begitu, dia menjelaskan ya kan tentang ilmu yang sudah dipelajari di dunia, maka mendapatkan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gunanya untuk thalabul ilmi. Maka patut kita syukuri bahwasanya sangat besar nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita masih dimampukan oleh Allah hari ini untuk datang ke majelis taklim. Banyak orang di luar sana yang ingin datang taklim, ya, yang ingin menuntut ilmu kepada sama seperti kita, tapi Allah tidak mengkehendakinya. Makanya kesempatan itu cuma ada sekali. Nah, sekalinya kesempatan jangan pernah disia-siakan, karena mahal kesempatan itu. Ya, kesempatan itu ada kaitannya dengan waktu. Ya, kalau ada peribahasa waktu itu emas, benar. Emas itu sulit didapat, betul. Dengan waktu pun sulit didapat. Maka ketika ada waktu luang untuk menyempatkan diri thalabul ilmi, disitulah kesempatan kita. Dan jangan berharap semata-mata ikhlas karena Allah, maka yakin bahwasanya atas niatan yang sudah kita tanamkan dalam hati, ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, Allah akan membalas kita atas apa yang kita lakukan. Kedua, tak lupa kita senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, tauladan kita, Rasul kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad
akan Allah berikan 10 kali lipat sholawat. Kita mengucapkan sekali sholawat kepada Rasulullah, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat 10 kali lipat. Bayangkan, hanya satu sholawat yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad, Allah balas 10 kali sholawat. Dan kata Nabi, orang yang paling bakhil di antara umatku adalah ia yang ketika namaku disebut di hadapannya tidak mengucapkan sholawat. Nah, itu orang yang paling bakhil. Lebih bakhilan dia daripada orang yang gak mau infak. Masih bakhilan orang yang gak mau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Maka ketika nama Nabi Muhammad disebut di hadapan kita, hendaknya kita mengucapkan sholawat. Dan sholawat yang sudah diajarkan Nabi tidak usah bervariasi, tidak usah jauh-jauh. Cukup kita melihat doa tahiyat terakhir kita. Nah, di situ ada sholawat. Nah, itu sholawat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak lupa juga sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada para sahabatnya, para keluarga beliau yang senantiasa mendukung Nabi Muhammad untuk tetap selalu berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Para sahabatnya yang rela menjadi benteng terdepan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana tatkala Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya ke negeri Taif. Ada salah seorang figur sahabat yang patut kita jadikan contoh, yaitu Zaid bin Haritha. Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, penduduk Taif tidak ada yang menerima satupun. Semuanya menolak. Bahkan lebih parah daripada penduduk Makkah penolakannya. Ketika itu penduduk Makkah itu belum berani main fisik, tapi penduduk Taif mengawali main fisik, melempari Nabi Muhammad dengan batu, dengan kayu, dipukul dengan tongkat. Sehingga dari ujung kepala sampai ujung kaki Rasulullah semuanya berdarah-darah. Maka luar biasa andil sahabat Zaid bin Haritha menjadikan dirinya benteng. Ketika Nabi Muhammad masuk Taif dan dikusir keluar Taif, itu di depan gerbang pintu Taif, penduduk Taif sudah membuat 2 shaf. Sengaja dikasih jalan tengahnya itu buat Nabi Muhammad lewat. Ketika Nabi Muhammad ingin keluar dari negeri Taif, ditimpuki serempak semuanya, baik anak kecil, tua, muda, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, menimpuki Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka benci atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Haritha tidak rela Nabi Muhammad tersentuh oleh batu sedikit pun. Zaid bin Haritha menjadikan dirinya sebagai tameng. Bahkan dikisahkan dalam satu riwayat, Zaid bin Haritha itu semua badannya memar, nggak ada yang tersisa. Karena apa? Ketika ada batu yang ingin menghampiri Nabi Muhammad, dihalangi sama dia. Ketika ada batu, dihalangi lagi sama dia. Sampai Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritha berhasil keluar dari negeri Taif. Ya subhanallah, patut kita jadikan tauladan. Yakin bahwasanya Rasulullah menyampaikan kebenaran, yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga Zaid bin Haritha rela berkorban demi melindungi Nabi Muhammad sebagai pembawa misi risalah, sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang perlu kita contoh hari ini. Kalau kita yakin seandainya khilafah lah sistem yang benar, maka apapun yang ada pada diri kita, baik nyawa sekalipun, berani kita sambung untuk tegaknya sistem Allah, yaitu sistem khilafah ini. Maka jangan pernah ragu. Karena kalau kita sedikit saja ragu, maka bisa jadi Allah akan mengakhir. Allah langsung menggantikan kita. Karena ada sedikit keraguan dalam hati kita. Orang yang sudah berjuang, kalau ada dalam hatinya keraguan, maka dia tidak akan pernah serius dalam perjuangannya. Maka ketika ada sedikit keraguan, upayakan, ya kan? Upayakan kita senantiasa memohon kepada Allah agar cepat-cepat hilangkan rasa keraguan dalam hati kita. Kita meminta kembali kepada Allah keistiqomahan, agar kita tetap diistiqomahkan, diteguhkan di dalam jalan perjuangan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hafalan kita pada bulan ini adalah hafalan surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-66 sampai 68. Dalam surat Al-Ahzab ini yang menjadi hafalan kita hari ini luar biasa, ya kan? Isi kandungannya luar biasa. Allah sudah berfirman beribu-ribu tahun yang lalu sebelum kita ada di dunia ini, dan hari ini masih terjadi fenomena tersebut.
Kata Allah, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balik, dipanggang di neraka. Ya kan? Dan seraya mereka berkata, duhai celakanya kami, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan orang-orang kafir, nasib orang kafir nanti di akhirat. Kenapa orang-orang kafir ini menyesal di akhirat nanti? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, lalu dipanggang habis-habisan, dibolak-balik wajahnya, mereka berkata dengan nada penuh penyesalan, seandainya dulu ketika kami di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika mereka semasa hidupnya, ketika Allah sudah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, ketika Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah untuk taat dan tunduk kepada Allah, mereka semuanya berpaling. Mereka semuanya enggan menyambut seruan Nabi Muhammad untuk taat dan selalu mentauhidkan Allah. Bahkan mereka lebih senang taat dan mengikuti para pembesar-pembesar dan pemuka kaum mereka. Sudah masuk ke dalam konteks salah dalam memilih pemimpin. Dalam ayat selanjutnya, ayat 67, bagaimana bunyi? Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata orang-orang kafir, wahai Rabbku, dulu kami mentaati sadatana. Sadat itu di dalam tafsir dijelaskan bahwa saya para pemimpin, pemuka kaum. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, ulama-ulama. Para ahli ilmu dari kalangan mereka itu memerintahkan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka lebih yakin, lebih memilih pemimpin-pemimpin mereka yang sesat dan ulama-ulama mereka yang sesat untuk ditaati daripada mengikuti Rasulullah SAW sebagai pembawa misi risalah. Makanya banyak orang-orang nanti yang masuk neraka gara-gara salah dalam memilih pemimpin. Dan kita selaku orang beriman jangan merasa tenang. Mentang-mentang kita tahu ini ayat Allah turunkan berkenaan dengan orang kafir, kita senantiasa merasa tenang. Kita kan bebas dari ayat ini. Kita nggak disindir dalam ayat ini. Padahal hari ini fenomenanya jelas. Orang-orang yang mengaku beriman pun salah dalam memilih pemimpin. Mereka salah dalam memilih pemimpin. Mereka salah dalam menaati ulama-ulama mereka. Ketika mereka tahu tentang benarnya ajaran Allah, tentang benarnya perintah Allah merupakan perintah untuk bersatu, mereka tahu hakikatnya itu benar, dan mereka yakin bahwasanya tidak ada wadah yang pas untuk menyatukan umat selain khilafah. Mereka tahu, tetapi karena mereka lebih memilih egonya untuk taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, untuk taat kepada ulama-ulama mereka, pembesar-pembesar mereka, sehingga mereka menolak perintah Allah tersebut. Yang tadinya Allah perintahkan wa'tasimu, mereka ingkari ayat tersebut. Alasannya apa? Kita sudah bersatu. Itu pemimpin kami, ini ulama-ulama kami. Padahal sudah jelas, ulama-ulama yang mereka jadi panutan memerintahkan agar menolak sistem Allah tersebut. Makanya hari ini banyak orang-orang beriman yang salah dalam menafsirkan kata ulil amri. Hari ini banyak orang-orang beriman yang keliru dalam memilih pemimpin. Lantas kita bertanya, bagaimana karakter pemimpin yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 59? Jawabannya ada. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian semuanya menemukan perselisihan, berselisih pada suatu permasalahan, di dalam ayat tersebut Allah menggunakan nakirah, syai'in. Kalau kita sedikit belajar bahasa Arab, nakirah itu artinya sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak tertentu. Jadi maupun sesuatu yang kecil maupun yang besar, kalau ada perselisihan dalam hal tersebut, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu pemimpin yang sejati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
pemimpin yang betul-betul beriman dari kalangan orang-orang beriman. Nah, hari ini orang-orang beriman yang mengaku dirinya beriman salah paham dalam memahami ayat Allah tersebut. Dia melihat, oh dia masih sholat kok, dia masih haji kok, dia masih saum, kita pilih sebagai pemimpin. Tetapi tatkala memerintahkan kepada rakyatnya tidak memakai Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak ingkari bahwa itu perbuatan yang sangat salah. Nah, maka bisa termasuk orang-orang yang seperti itu memilih pemimpin yang tidak berlandaskan dengan hukum Allah dan Rasulnya, termasuk dalam ayat 66 dan sampai 68 dari surat Al-Ahzab. Sama statusnya mereka dengan orang-orang kafir, disiksa, dibolak-balik, dipanggang di neraka karena salah memilih pemimpin. Bisa kita buka juga surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-26 sampai 28. Coba dibaca satu orang. Jadi surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 28 ini menceritakan penyesalan orang-orang zalim yang ketika sudah datang kepada mereka suatu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka menolak. Mereka yakin yang dibawa Rasulullah itu benar. Mereka yakin Rasulullah pun sebagai orang yang patut untuk ditaati, sebagai orang yang patut untuk dijadikan panutan. Tetapi mereka lebih mementingkan untuk menaati pemimpin yang sudah terlanjur mereka pilih. Siapa pemimpinnya? Diceritakan bahwasanya yang pemimpin yang sudah mereka terlanjur pilih adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana kita tahu dia adalah gembong munafik tatkala itu. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul apa? Berteriak kepada orang-orang yang disuruh kepada atas Rasulullah, jangan dengarkan Muhammad. Ya. Siapa Muhammad itu? Dia datang dari kampung seberang kepada kampung kita, tiba-tiba jadi penguasa. Sedangkan aku yang sudah lama di sini, ya kan, lebih tahu tentang apa yang disampaikan, maka jangan dengarkan. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika Allah wafatkan dia, orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah, mereka akan menggigit jarinya pada hari kiamat nanti, ya kan, pada hari pembalasan mereka menggigit jarinya. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku ini. Kenapa dahulu aku tidak mengikuti Rasulullah atas apa yang Rasulullah sampaikan? Mereka yakin bahwasanya yang disampaikan Rasulullah itu benar. Mereka yakin bahwasanya sabda Rasulullah mengenai suatu wadah, yaitu sistem khilafah, sebagai satu-satunya wadah untuk mempersatukan umat adalah sebuah kepastian dan sebuah kebenaran. Tetapi mereka lebih memilih untuk mentaati pemimpin-pemimpin mereka dan ulama-ulama mereka yang tak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sudah terjadi hari ini. Banyak orang-orang yang mengaku beriman, banyak orang-orang yang mengaku bertakwa, banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi tatkala disampaikan sebuah sistem yang memang dulu pernah Rasulullah sabdakan akan kembali tegakkan sistem khilafah, mereka menolak. Alasannya apa? Ya kan? Alasannya apa mereka menolak sistem khilafah? Mereka menjadikan suatu alasan bahwa khilafah sudah lagi tidak layak untuk diterapkan pada zaman yang modern ini. Khilafah sudah kuno, kan? Sudah tidak ada lagi istilahnya khilafah. Padahal mereka tahu bahwasanya khilafah adalah merupakan nubuat yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Nubuat itu apa? Isi atau kabar gembira. Makanya Muhammad Al-Fatih dijuluki sahibu bisyara Rasulullah, ya kan? Orang yang mewujudkan kabar gembira dari Rasulullah, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Khilafah pun demikian. 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah mensabdakan bahwasannya di akhir zaman nanti akan kembali tegak sistem khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Dan umat mukmin yang seandainya betul-betul paham dan pernah belajar agama pasti tahu tentang sabda itu. Tetapi ya tadi, karena mereka salah dalam mengambil panutan, salah dalam mengambil guru, salah dalam mengambil pemimpin, ketika sudah sampai kebenaran tentang khilafah, mereka tetap menolak.
Mereka lebih mementingkan untuk mengikuti ulama-ulama mereka, habaib-habaib mereka, syekh-syekh mereka. Ya. Siapa itu orang-orang khilafah mendakwan kami? Mereka tidak terkenal sekalipun. Ya kan? Tidak bisa dijadikan panutan. Sedangkan kami memiliki habaib-habaib yang sudah jelas keturunan cucu Rasulullah SAW. Ya. Mereka pada hakikatnya taklid, ya. Taklid buta. Karena mereka tahu itu keturunan Rasulullah sehingga sudah pasti mereka benar. Nah, tidak ada keraguan dalam mengikuti mereka. Padahal kita lihat sendiri, kan? Makhluk yang pertama kali menolak khilafah adalah iblis. Kalau ada hari ini orang yang mengaku ulama, orang yang mengaku habaib, bahkan keturunan Rasulullah menolak khilafah, dia mengikuti itu Allah yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Al-Quran langsung ada di Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai suatu penghormatan karena Adam akan Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi, iblis nggak mau, membangkang. Atas dasar apa engkau wahai Allah menyuruh aku sujud kepada si Adam? Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Karena sifat sombongnya itu iblis akhirnya dikeluarkan. Sombong, tidak mau menerima perintah Allah untuk taat kepada Adam sebagai khalifah. Hari ini yang mengaku sebagai ulama, yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kalau sama tidak mau tunduk kepada sistemnya Allah berupa sistem khilafah, maka statusnya sama seperti iblis laknatullah alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya kan? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama dan rohib-rohib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah, rob-rob selain Allah. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini di depan sahabatnya, ada salah satu sahabat yang komplain, yaitu sahabat Adi bin Hatim namanya. Adi bin Hatim ini sahabat Rasulullah, mantan Nasrani, mu'allaf nih, dulunya Nasrani. Ketika dibacakan ayat 31 dari surat At-Taubah, Adi bin Hatim komplain, protes sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, selama saya memeluk agama Nasrani, saya belum pernah sujud kepada ulama-ulama kami, saya belum pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Lantas maksudnya apa ayat tersebut? Akhirnya kata Rasulullah, apakah kamu mengharamkan apa yang sudah mereka haramkan, padahal itu Allah halalkan? Iya benar wahai Rasulullah. Dan apakah kamu menghalalkan apa yang pendeta-pendeta kamu halalkan, padahal itu Allah haramkan? Iya benar wahai Rasulullah. Maka itulah bentuk peribadahan kamu kepada pendeta-pendeta. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ulama-ulama yang hari ini menghalalkan, rakyatnya ikut menghalalkan, maka pada hakikatnya rakyatnya menyembah ulama-ulama dibandingkan menyembah kepada Allah. Dan ini hukumnya syirik akbar. Allah mengharamkan berpecah belah, bahkan Rasulullah juga mengharamkan berpecah belah. Tapi hari ini ulama bersepakat bahwa berorganisasi dan berpartai-partai itu dibolehkan. Akhirnya banyak rakyat yang mengikuti. Tentunya rakyat yang tidak paham, pada hakikatnya mereka menyembah ulama-ulama tersebut, bukan menyembah Allah. Sudah jelas hadisnya, al-jama'atul rahmah wal furqatu azab. Ketika kita berjamaah dalam suatu wadah yang sudah dicontohkan dan dibuatkan oleh Nabi, akan mendapat rahmat. Tapi kalau di luar jamaah tersebut akan mendapat azab. Sudah jelas hadisnya. Tapi ulama hari ini banyak yang mengingkari hadis tersebut. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ulama-ulama sekarang menafsirkan ayat tersebut bersatu di bawah bendera partai atau golongan-golongan masing-masing. Nah, hari ini itulah yang menjadi istilahnya itu yang menjadi syubhat di tengah umat Islam sekarang. Mereka mentaati ulama-ulama mereka mentaati para kiai-kiai mereka yang sudah jelas ketika menyampaikan persatuan, tentang persatuan, mereka salah, tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menjadikan fatwa tersebut sebagai suatu benda yang harga mati, yang wajib dipertahankan. Oh, kita ini sudah bersatu,
yang dimaksud Allah bersatu itu adalah kita memakai sistemnya Allah dan di dalamnya pula kita memakai aturan-aturan Allah. Itu definisi bersatu yang paling mudah. Allah yang memerintahkan bersatu pasti jelas. Allah memerintahkan kita untuk memakai sistem Allah. Dan sistem Allah tidak ada lain selain sistem khilafah. Karena sistem tersebut yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika zaman Nabi Adam sampai Muhammad, dan sistemnya dinamakan sistem kenabian atau nubuah. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi nabi, melainkan khalifah. Fatakunu khulafa fatakthur. Akan ada khalifah-khalifah yang banyak. Maka sudah jelas pemimpinnya orang beriman adalah khalifah. Dan sistemnya orang beriman adalah sistem khilafah. Karena hanya sistem khilafah lah yang mampu untuk menerapkan hukum Allah secara kafah. Maka kembali ke dalam konsep kepemimpinan, jika kita betul-betul ingin tahu bagaimana karakteristik pemimpin dari kalangan orang beriman, maka pemimpin dari kalangan orang beriman adalah dia yang mampu untuk mengatur umat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan hukum Allah dan Rasulnya tidak akan pernah tegak dan tidak akan pernah mampu diterapkan selain dalam sistemnya Allah pula, yaitu sistem khilafah. Maka ini sebuah gambaran yang sangat gamblang. Kalau ada apa-apa, kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup yang menjadi pedoman kita. Bahkan kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati nabi. Aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka, yang mana jika kalian berpegang kepada dua pusaka tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah, yaitu hukum Allah Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad, yaitu hadis atau sunnah. Kalau kita istiqomah saja ya dalam memperlakukan hukum Allah dan Rasulnya, maka hari ini kita tidak akan mungkin keliru ya dalam memahami makna pemimpin, dalam memahami wadah persatuan, dan kita tidak akan mungkin tersesat sampai sejauh kita mentafsirkan bahwa jamaah itu sebuah organisasi atau partai-partai. Kita cukup memahami bahwasanya jamaah itu adalah merupakan suatu wadah yang di dalamnya berlaku sebuah syariat Allah secara kafah. Selain itu tertolak. Maka mungkin ini tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Adapun kurangnya dari saya dan lebihnya itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Aku qauli hadza hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.